Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, jangan berhenti untuk belajar. Di dalam Ulangan pasal 17 ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jangan berhenti untuk belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti untuk memberi pelajaran. Hal yang utama dan yang terutama adalah belajar takut akan Tuhan. Karena dari sanalah segala sumber kehidupan itu dimulai. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Di atas keberhasilan, kesuksesan, dan kekayaan masih ada yang lebih di atasnya. Jangan pernah merasa lebih, apalagi tinggi hati, sebab bila kita memiliki sedikit saja perasaan yang demikian, kita sedang dan mungkin sudah jatuh. Inilah pembelajaran yang paling sulit yang harus dipegang oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Mungkin kita merasa sudah berada di level ini, tapi entah kenapa kita merasa seperti ada ganjalan yang membuat kita kurang bahagia, tertekan tanpa sebab, dan banyak lagi suasana hati yang meresahkan kehidupan kita. Belajar tentang kehidupan harus dimulai dari hati. Jika hati kita bersih, maka sehatlah seluruh aspek kehidupan kita. Bila kita tidak tahan lelahnya belajar, maka kita akan menanggung perihnya kebodohan. Kenapa mereka yang tinggal di tempat yang subur dan mudah malah hidupnya miskin dan tertinggal? Sebab mereka yang tinggal di tempat yang gersang dan sulit malahan maju dan berkembang. Sebab adalah faktor kenyamanan hidup yang membuat mereka malas untuk memperjuangkan hidupnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Ada dua kata yang tidak pernah bisa jalan bersama, yaitu nyaman dan maju. Kalau kita merasa nyaman, bersiap-siaplah, karena kita tidak akan pernah bisa maju. Kalau kita maju, bersiap-siaplah, perjalanan hidup kita tidak akan pernah nyaman. Selain kita belajar takut akan Tuhan, kita juga harus belajar merendah sampai tak seorang pun bisa merendahkan kita. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri adalah hal yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Sebab nalar kita sangat sulit untuk menerimanya. Bahkan ada orang yang punya moto seperti ini, biar miskin asal sombong. Insting dan kedagingan kita selalu ingin ditinggikan, ingin dihormati, ingin disanjung dan dipuja. Itu sebabnya di dunia ini lebih banyak orang sombong dan tinggi hati ketimbang orang yang rendah hati. Padahal dalam kesombongan dan keangkuhan, kita tidak akan pernah menerima pujian. Malahan orang-orang akan mengolok-ngolok kita dan tidak menyukai kita seperti pohon padi. Semakin banyak buahnya, semakin merunduk. Demikianlah dengan setiap kita, semakin besar dan berhasil, seharusnya semakin rendah hati. Tapi pada kenyataannya, masih banyak orang yang tidak punya apa-apa, malahan
hidupnya lebih sombong dari orang yang berhasil. Jangan cari kemuliaan dan kehormatan dengan cara yang keliru. Tinggi hati dan kesombongan adalah awal kehancuran. Pengampunan dan pemulihan hanya bisa kita peroleh dalam kerendahan hati. Sombong dan tinggi hati melahirkan kehancuran dan perpecahan. Jadi, sangat mudah mengenali keluarga dan kelompok yang bubar berantakan. Pasti ada kesombongan dan ketinggian hati. Bahkan, di antara sesama pelayan Tuhan pun sering terjadi hal seperti ini. Jadilah orang yang bijak. Timbalah kerendahan hati. Buang jauh-jauh segala kesombongan kita. Terlalu banyak malapetaka dan bencana yang sudah kita ciptakan melalui ketinggian hati kita. Hal yang kedua, selain kita belajar takut akan Tuhan, kita juga harus belajar menjadi komunikator yang handal. Di dalam Amsal pasal ke-16 ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Persiapkan setiap percakapan kita dengan tutur kata yang baik dan penuh makna, agar bijaksana dalam setiap pembicaraan kita. Harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum kita melakukan percakapan penting dengan anak, dengan pasangan, dengan atasan atau bawahan, dengan tetangga kita. Buatlah rancangan dan doakan agar setiap percakapan kita menjadi penuh makna. Ubahlah setiap tutur kata kita menjadi perkataan yang menyenangkan bagi pendengarnya, sehingga membawa hasil yang baik bagi sebuah tujuan dari pertemuan kita, bukan sebaliknya menjadi hancur dan rusak. Jangan sampai di mana ada kita, di situ ada keributan dan pertengkaran. Jadilah pembawa damai dan sukacita, sehingga dimanapun kita berada mendatangkan kebaikan. Orang yang pandai menggunakan mulutnya sukses dalam karir dan kesehatannya. Sebaliknya, orang yang tidak pandai menggunakan mulutnya alhasil mandek dalam karirnya. Baik atau buruk, berhasil atau gagal, bukan ditentukan oleh nasib, tapi dari ucapan kita. Sadarilah dan berubahlah. Jika mau menerima nasib yang baik, perbaiki semua tutur kata ucapan kita. Isilah hati kita dengan perbendaharaan kata-kata yang baik dan positif. Buang segala perkataan kotor dan sia-sia. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jika Yesus saja berkata-kata tidak dengan kekuatannya sendiri, melainkan meminta kepada Bapa agar setiap ucapan perkataannya datang dari Bapa. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Jadi mintalah kepada Bapa agar setiap ucapan perkataan kita hari ini dituntun oleh Roh Kudus. Maka percayalah, mulai hari ini Bapa akan memberi pada kita sudut pandang yang berbeda, sehingga kita dapat memulai percakapan yang bijak dengan siapapun juga. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar agar kami tidak berhenti untuk belajar di dalam hidup ini. Selain kami belajar takut akan Tuhan, kami juga harus belajar merendahkan hati sampai tidak seorang pun bisa merendahkan kami. Jadikan setiap kami menjadi pribadi yang rendah hati. Hal yang kedua, selain kami belajar takut akan Tuhan, kami juga harus belajar menjadi komunikator yang handal. Jadikan setiap kami menjadi pribadi yang menyenangkan saat kami berkomunikasi dengan siapapun. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.